Education, kembali lagi di podcast Suara Pendidikan bersama saya Siva Nur Samsia. Dan di episode kali ini kita akan membahas tema yang sering jadi bahan diskusi bahkan perdebatan di dunia pendidikan. Kenapa kurikulum di Indonesia sering berubah? Apa arah dan tujuan sebenarnya? Dan tantangan seperti apa di lapangan? Setelah episode sebelumnya kemarin membahas mengenai aliran-aliran pendidikan. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Karina Destiana dan juga Rijalul Akmal. Apa kabarnya Karina dan juga Karijal? Alhamdulillah baik. Oke. Senang sekali ya bisa berbincang dengan dua narasumber kita pada hari ini. Langsung aja kita mulai ya. Karina nih, mungkin banyak pendengar yang masih belum paham mengenai kebijakan kurikulum nasional itu seperti apa dan mengapa sih hal ini penting bagi pendidikan di Indonesia. Kebijakan kurikulum nasional adalah aturan atau pedoman resmi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur arah, tujuan, isi, serta proses pelaksanaan pembelajaran di setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Nah, isinya itu mencakup apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, serta tujuan dari pembelajarannya itu sendiri. Nah, kurikulum juga menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter siswa, keterampilan, serta pengetahuan sesuai kebutuhan bangsa. Jadi berarti kurikulum itu bukan hanya tentang mata pelajaran saja ya Kak, tetapi ada filosofi dan juga arah pendidikan bangsa itu sendiri. Betul sekali, kurikulum itu merefleksikan nilai-nilai dan cita-cita bangsa untuk mencetak generasi penerus. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Mengapa sih di Indonesia kurikulum sering berubah-ubah? Mengenai perubahan di kurikulum itu sebenarnya itu adalah upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan di masyarakat. Kan dulu kurikulum itu fokusnya ke hafalan, sekarang kurikulum itu fokusnya kepada sistem kompetensi, keterampilan, dan kepribadian siswa itu sendiri. Jadi perubahan kurikulum itu bukan karena tidak konsisten ya, tapi supaya sistem pendidikan tetap relevan jadi dengan dunia kerja, teknologi, dan nilai-nilai sosial lainnya. Nah, efeknya di lapangan memang kadang bikin guru dan siswa kebingungan karena harus terus menerus menyesuaikan dengan perubahan itu. Jadi, tantangannya mungkin adalah agar perubahan kurikulum itu harus dipersiapkan secara matang dan dukungan yang cukup bagi guru dan sekolah. Jadi bisa dibilang bahwa perubahan kurikulum itu adalah bentuk dari adaptasi gitu. Ya, adaptasi terhadap zaman. Nah, mengenai tujuan dan arah kebijakan kurikulum nih, kalau dilihat dari sisi kebijakan, apa sih tujuan utama dari perubahan-perubahan itu? Tujuannya adalah untuk membentuk peserta didik agar mampu bersaing di era global tanpa kehilangan jati dirinya. Kita juga selain itu, untuk mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter, kreatif, dan adaptif. Oh, misalnya di kurikulum Merdeka saat ini, siswa itu dituntut untuk berpikir kritis dan juga belajar sesuai dengan minat dan kemampuan siswa itu masing-masing. Oke, jadi arah kebijakan kurikulum ini sebenarnya adalah ingin menuju kepada pendidikan untuk memerdekakan pendidikan seperti itu, Kak. Ya, betul sekali, sesuai dengan semangat belajar yang sudah dicanangkan pemerintah. Nah, lalu kalau berbicara soal pelaksanaannya nih, Kak Rijal, apa sih yang paling berperan dalam menentukan arah kebijakan kurikulum ini? Apakah lembaga pendidikan saja atau pemerintah pusat juga ikut berperan? Kalau mengenai pelaksanaannya sih yang menentukan kebijakan kurikulum itu adalah pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang biasa dikenal dengan Kemendikbudristek. Mereka yang menentukan arah, tujuan, serta struktur dari kurikulum nasional. Namun di sisi lain, peran guru dan sekolah tidak kalah penting dalam pelaksanaannya di lapangan, karena sebaik apapun kurikulum itu dirancang, kalau tidak relevan atau tidak sesuai dengan kurikulum itu bagi guru dalam menerangkannya kepada siswa dan kebutuhan siswa itu sendiri, maka hasilnya tidak akan maksimal.
Selain itu, masukan dari masyarakat, dunia industri, dan perguruan tinggi juga ikut juga dilibatkan, apalagi setelah adanya kebijakan Merdeka Belajar. Sistem itu sendiri menjadi lebih kolaboratif. Jadi pemre pembelajaran itu bisa lebih fleksibel fleksibel, terus pemerintah hanya perlu menerapkan kerangka dasarnya, sedangkan sedangkan pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan kondisi daerah dan kemampuan siswa itu sendiri. Oke, jadi berarti harus ada keseimbangan ya dari pemerintah pusat dengan lembaga pendidikan juga. Nah, kalau boleh jujur nih, pasti gak mudah kan untuk menerapkan kurikulum ini di sekolah-sekolah. Apa aja sih tantangan yang paling sering muncul gitu kan? Kalau menurut saya tantangannya itu sangat banyak ya. Tapi terutama tantangannya itu yaitu pada kesiapan guru dan sarana dan prasarana. Sekarang ini banyak sekolah di daerah terpencil yang masih kekurangan fasilitas dan akses pelatihan. Selain itu juga dalam hal kesiapan guru masih ada resistensi atau kebingungan dalam pelaksanaannya karena dikarenakan itu perubahan kurikulum yang terlalu cepat. Jadi guru-guru itu susah untuk beradaptasi pada kurikulum tersebut. Oke nih, kalau dari pengalaman Karijal sendiri, sebagai mahasiswa yang pernah mengalami perubahan-perubahan kurikulum, apakah merasa kesulitan dengan kebijakan perubahan-perubahan itu? Kalau dari pengalaman sih perubahan kurikulum itu awalnya membingungkan karena dengan perubahan kurikulum itu tidak hanya cara belajar, sistem penilaian, dan cara mengajar guru yang juga ikut berubah, tapi kita juga sebagai siswa juga harus bisa mengikuti perubahan terhadap hal-hal baru itu. Tapi di sisi lain saya melihat sisi positifnya. Dengan perubahan kurikulum ini, cara belajar saya juga menjadi lebih fleksibel dan terbuka terhadap gaya pembelajaran yang baru, dimana kan sebelumnya gaya pembelajaran itu lebih bersifat hafalan gitu. Sekarang lebih menekankan proyek, diskusi, dan berpikir kritis. Jadi itu juga terasa bagi pengembangan diri saya sendiri. Iya, pasti betul sih. Pasti akan ada waktu untuk beradaptasinya gitu ya, Kak. Nah, sebelum ditutup nih, saya ingin tahu harapan apa sih yang ingin Karina dan Karijal sampaikan terhadap kebijakan kurikulum nasional untuk ke depan. Kalau dari saya sendiri harapannya semoga kurikulum di Indonesia tetap konsisten dan tidak terlalu sering berubah dalam waktu cepat. Karena yang penting itu bukan isi kurikulumnya, tetapi bagaimana kita mendukung guru dan sekolah agar dapat merealisasikannya dengan baik. Kalau harapan saya sih semoga kurikulum lebih bersifat konsisten dan berkelanjutan. Maksudnya kurikulum tidak hanya berganti karena pergantian menteri atau kebijakan sesaat saja, tapi benar-benar karena evaluasi mendalam dan kebutuhan nyata di lapangan. Saya juga berharap kedepannya kurikulum juga bisa lebih memerdekakan guru dan siswa. Guru diberi ruang untuk bisa lebih inovatif dalam mengajarnya tanpa takut salah langkah, dan siswa juga bisa diberi gaya belajar sesuai bakat dan minat mereka masing-masing. Dan yang paling penting semoga implementasinya merata, karena keberhasilan kurikulum tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah besar saja atau di kota, tapi juga sampai ke pelosok daerah, karena kurikulum yang baik itu tidak hanya ada di dokumen tapi benar-benar terasa nyata terhadap proses belajar siswa di Indonesia. Setuju banget sih sama kalian berdua. Karena sehebat apapun kebijakan, kalau tidak ada semangat dan kesiapan dari guru itu, pasti tidak akan maksimal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan kurikulum nasional adalah sebagai dasar arah pendidikan di Indonesia. Perubahan kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membuat generasi yang lebih cerdas, berkarakter, serta mampu beradaptasi dengan tantangan global. Terima kasih banyak untuk Karina dan juga Karijal. Sama-sama. Dan juga untuk teman-teman podcast pendengar, terima kasih banyak telah menyimak. Semoga podcast kali ini dapat
dapat mudah dipahami oleh para pendengar mengenai kebijakan kurikulum nasional. Tetap semangat belajar dan berkarya, karena masa depan dimulai dari ruang kelas hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.